Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Vanisha Ayuni, Rindu Septia Zaribi, saya sendiri Salsabila Azhara, dan Weni Nadia Putri. Di video ini, kami akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul fitoterapi dalam aromaterapi untuk mengatasi depresi. Definisi fitoterapi. Fitoterapi adalah pengobatan dan pencegahan penyakit yang menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman. Sejarah fitoterapi. Sejarah pengobatan herbal sudah ada sejak keberadaan manusia. Namun obat herbal yang digunakan saat ini berasal dari Cina dan India. Di negara-negara barat, tanaman obat yang pertama kali digunakan oleh masyarakat. Definisi aromaterapi. Aromaterapi merupakan salah satu terapi pengobatan komplementer teknik non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan dengan menggunakan bau-bauan minyak esensial aromaterapi. Prinsip dasar aromaterapi. Yang pertama, life force. Yang kedua, yin dan yang. Yang ketiga, makanan organik. Selanjutnya, definisi depresi. Depresi merupakan suatu kesedihan dan perasaan duka yang berkepanjangan atau abnormal. Selanjutnya, jenis-jenis depresi. Yang pertama, depresi ringan. Pada umumnya, orang yang mengalami depresi ringan akan mengalami keadaan resah. Yang kedua, depresi sedang. Pada penderita depresi sedang ini, biasanya individu sulit untuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah. Adapun yang ketiga, depresi berat. Nah, pada depresi berat ini, biasanya individu mengalami ketegangan atau kegelisahan yang amat nyata. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab depresi. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua faktor genetik, yang ketiga ada faktor psikososial. Dampak depresi terhadap kesehatan fisik. Yang pertama, kelakuan yang aneh pada waktu tidur, yang kedua kelesuan, yang ketiga hilangnya nafsu makan, yang keempat penyakit fisik yang ringan. Selanjutnya, dampak depresi terhadap kesehatan mental. Yang pertama, kehilangan rasa percaya diri, yang kedua sensitif, yang ketiga merasa tidak berguna, yang keempat perasaan bersalah. Selanjutnya, cara penggunaan aromaterapi. Yang pertama dihirup, yang kedua penguapan, yang ketiga pemijatan, yang keempat semprotan, dan yang terakhir adalah berendam. Selanjutnya, herbal dan jurnal penelitian untuk depresi. Minyak esensial lavender, Lavandula angustifolia. Cara penggunaannya, yang pertama itu secara topikal, yaitu pada kulit, dan juga bisa digunakan sebagai minyak aromaterapi dan bisa dicampurkan ke dalam waterbed. Selanjutnya itu pemakaian dilarang untuk ibu hamil dan anak umur di bawah 5 tahun. Apabila ada gejala alergi, maka penggunaan harus dihentikan. Berdasarkan jurnal yang kami dapat dengan judul aromaterapi sebagai terapi stres dan gangguan kecemasan, dengan hasil penelitiannya, kandungan minyak esensial lavender didominasi oleh linalol 18-48% dan linalil asetat 1-36%. Linalol dapat memberikan efek penenang dan linalil asetat berfungsi sebagai obat penghilang rasa sakit dan dapat meningkatkan euforia. Baik, selanjutnya itu minyak esensial jeruk bergamot atau nama lainnya Citrus bergemia. Cara penggunaannya tuh campurkan 3 tetes pada 25 tetes minyak pembawa seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, kemudian dioleskan pada bagian yang memerlukan. Berdasarkan jurnal yang kami dapat dengan judul aromaterapi sebagai terapi stres dan gangguan kecemasan, dengan hasil penelitiannya, kandungan utama dari minyak bergamot yaitu linolen 38%, linalil asetatnya 28%, linalol 8%, gamma-terpin 8%, dan betapinen 7%. Dari kandungan tersebut, yang berperan sebagai penurun stres yakni linalol dan linalil asetat. Baik, selanjutnya minyak esensial serai atau Cimbopogon citratus.
Cara penggunaannya secara topikal, dioles ke kulit badan, dicampurkan dengan Care Oil. 20% essential oil, 80% Care Oil. Bila dicampurkan dengan ke waterbed, perhatikan persentase campuran. Bisa dipakai sebagai minyak aromaterapi menggunakan diffuser. Baik, berdasarkan jurnal yang kami dapatkan yang berjudul Aromaterapi sebagai terapi stres dan gangguan kecemasan. Hasil penelitiannya yaitu komponen utama dari minyak serai adalah citronellal, citronellol, dan geraniol. Tanaman serai yang mengandung aktivitas sedatif dan hipnotik yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan juga dapat mengurangi depresi yang merupakan efek dari kelelahan dan stres. Baik, selanjutnya minyak esensial peppermint atau Mentha piperita L. Cara penggunaannya yang pertama itu dioles, bisa dicampurkan dengan Care Oil. Dengan cara dihirup, beri jarak kurang lebih 5 cm dari hidung. Dengan cara penggunaan diuapkan dengan diffuser, tambahkan 4 atau 5 tetes diffuser. Berdasarkan jurnal yang kami dapatkan yang berjudul Aromaterapi sebagai terapi stres dan gangguan kecemasan. Hasil penelitiannya yaitu metanol merupakan salah satu senyawa kimia pada peppermint yang merangsang indera penciuman dan menurunkan hormon pelepas kortikotropin yang mengurangi sekresi kortisol dari kelenjar adrenal sehingga dapat mengurangi kecemasan. Baik, berikut contoh produk minyak esensial aromaterapi untuk depresi. Adapun kesimpulan materi kami ialah aromaterapi merupakan pengobatan yang berasal dari minyak esensial yang bersumber dari tanaman. Fitoterapi merupakan pengobatan herbal alternatif yang mencakup penggunaan tanaman atau ekstrak pada tanaman yang berbeda. Minyak esensial dapat digunakan sebagai aromaterapi untuk mengatasi depresi karena berasal dari tanaman. Fitoterapi dalam aromaterapi ini dapat digunakan untuk mengatasi depresi dan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan tubuh dan mental merupakan hal yang perlu dijaga karena kesehatan adalah yang paling penting. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.